Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah karya Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih membahas bab tentang fi zikri al-imamah wa muta'alliqatuha, ya. Tentang kepemimpinan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai bait yang ke-173. Sekarang kita akan membahas bait yang ke-174, ya. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab bisa dibuka di halaman 93. Baik, kami bacakan qala al-muallif rahimahullah, ya, berkata penulis kitab ini yaitu Al-Imam As-Safarini rahimahullah. Wa akhdhi malil fai wal kharaj wa nahwihi was-sarfi fi minhajin. Ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, bait ini masih menjelaskan tentang kemaslahatan adanya imam, ya, adanya pemimpin. Jadi min solahiyatil imam adalah apa? Wa akhdhi mali al-fai, mengambil harta fai. Apa itu harta fai? Harta fai itu adalah harta yang didapatkan dari orang-orang kafir yang menyerah, ya, tidak melakukan perlawanan. Nah, itu namanya fai. Tapi kalau melakukan perlawanan mereka kalah, itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, di sini sebutkan akhdhi mali al-fai. Ya, di antara kemaslahatan adanya imam adalah mengambil, tentu saja juga mengelola harta fai. Nah, yang tentu berbeda dengan harta ghanimah. Walaupun di sini tidak sebutkan secara tersurat, tapi secara tersirat sebutkan wa nahwihi. Nah, wa nahwihi itu termasuk harta ghanimah. Dibagikan tentu setelah diambil 1/5, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Itu wal kharaj. Kharaj itu adalah, kalau dalam bahasa kita mungkin dekat ke pajak, ya, yang diambil dari orang-orang kafir yang bertani atau yang beternak, gitu, ya, pengusaha pertanian dan peternakan. Kharaj itu sesuatu yang keluar dari bumi, ya, menghasilkan. Nah, itu diambil alladzi yukhadhu ala mutajiratil kufar fi biladil muslimin, yang diambil dari bisnis atau usaha orang-orang kafir yang ada di negeri kaum muslimin. Nah, itu beda dengan fai tadi, ya. Ada juga nanti al-jizyah. Al-jizyah itu allati tukhadhu min ahli azimmah, harta yang diambil dari, ya, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka tunduk kepada hukum Islam, disebut ahlu az-zimmah atau kafir zimmi. Nah, itu ada namanya jizyah, ya, dan mereka harus memberikan secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Hanya saja nanti jizyah itu beda-beda antara yang kaya dengan yang miskin. Ada, menurut keterangan sebagian ulama, ada perbedaan jizyah, ya. Kadar jizyah
yang diberikan oleh orang kafir kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, itu diantara kemaslahatan adanya imam. Jadi yang mengelola pemasukan keuangan negara dan sekaligus pengeluaran keuangan negara. Tadi wa masarifu was-sarfi fi minhaj, dan mengeluarkannya fi minhaj. Minhaj itu kalau di kitab Bapak Ibu itu di catatan kaki ada keterangan ai tariqin wijhatin ya masrafuhu al muayyanah lahu syar'an ya. Jadi jalan untuk mengeluarkan keuangan negara yang dihasilkan dari macam-macam tadi, ada dari jizyah, dari kharaj, dari fai. Nah, itu cara untuk mengeluarkannya sudah diterangkan oleh syariat tadi, atau yang sesuai syariat ya. Fi minhaj artinya fi tariqi wijhatin ya masrafihi al muayyanah lahu syar'an, yang telah ditentukan secara syariat. Ya, seperti juga zakat ya. Zakat kan sudah ditentukan oleh syariat, yaitu 8 golongan itu asnafus samaniyah ya. Itu semua sudah ditentukan oleh syariat. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian ya. Ini diantara tanggung jawab imam, pemimpin, sekaligus ya di antara kemaslahatan pemimpin adalah yang mengatur masalah ini ya, keuangan negara. Diperuntukkan untuk apa, sumbernya dari mana. Gitu. Nah, tentu untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, yusarrifuha fi masalihil muslimin. Misalnya fil jihad wa tajhij al-guzat fi sabilillah, untuk jihad, menyiapkan perlengkapan dalam peperangan di jalan Allah. Termasuk yusarrifu haliman yaqumu bi amalil muslimin, mengeluarkan harta keuangan negara itu untuk orang-orang yang berkarya, bekerja ya untuk kepentingan kaum muslimin. Meluangkan waktu mereka untuk kaum muslimin. Seperti apa? Kalau qadi awal qudat ya, yang dipercaya oleh pemimpin untuk ngurusin masalah hukum ya. Wal ifta, para ulama yang memberikan fatwa. Itu digaji secara khusus. Karena ini urusan penting dan mereka tugasnya adalah tentu saja belajar terus, membaca terus. Uang udah dijamin oleh negara. Maka di negara-negara penting itu ada majelis fatwa ya. Dan itu negara yang menjamin kehidupan mereka. Karena ini dibutuhkan oleh umat. Wal ifta. Termasuk muadzin, imam masjid, ya, ustadz-ustadz yang mengajar, itu dijamin oleh negara. Karena apa? Mereka meluangkan waktunya, kalau imam masjid terus menjaga hafalannya, tidak sibuk dengan urusan dunia, supaya ketika mengimami hafalannya mutkin, gitu ya. Jadi mereka nggak mikir dunia. Bahkan di Saudi itu imam diberikan kebebasan mau nulis gajinya berapa. Gajinya nulis sendiri. Besar sekali. Karena mereka tugasnya udah murojaah Al-Quran, ngimami dan seterusnya. Nggak sibuk dengan urusan dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tugas negara harusnya. Termasuk para muadzin. Ya. Karena nanti kalau nggak begitu, ya siapa saja akhirnya kan. Banyak imam yang tidak kompeten jadi imam kan. Merusak semuanya itu. Nah, itu kan repot. Tapi kalau negara memikirkan, nah jadi imam-imam betul-betul disaring, diseleksi. Nah, dan memang mereka yang hafalannya banyak, yang bagus bacaannya, mutkin dan seterusnya. Nah, termasuk para pengajar, para ustadz-ustadz. Tugas mereka udah baca kitab, belajar, enggak ngurusin urusan sibuk nyari uang kemana-mana. Nah, diperhatikan kemaslahatan mereka. Tugasnya besar. Nah, gitu. Maka Syekh Al-Albani itu beliau berfatwa. Jadi kalau ada orang yang ngisi ya taklim gitu ya,
mengajar di masyarakat, termasuk khotib, itu kalau dia nggak benar, jangan gitu, jangan digunakan. Ketika khutbah nggak jelas, menyebutkan dalilnya nggak jelas gitu ya. Nah, jadi para khutbah, para khotib, para al-asatid yang memberikan pengajaran di kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, itu orang-orang yang memang betul-betul kompeten. Dan nanti urusan dunianya, nah, min baitil mal, gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, nah itu yang memperhatikan siapa? Al-imam, negara, gitu. Kalau enggak, nanti mereka sibuk, akhirnya yang ngajar sekenanya, pendalaman ilmu dia tidak lakukan. Mau gimana mau mendalami ilmu, mau beli kitab aja nggak bisa, ya kan? Mau beli kuota nggak bisa. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sehingga ya seadanya gitu. Dia tidak bisa memperdalam ilmunya ketika memberikan pengajaran misalnya, ya seadanya. Karena tadi negara tidak peduli ya dengan orang-orang yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, jadi itu. Karena orang-orang tadi yang ditugasi untuk memberi fatwa, mengajar, menjadi imam termasuk muadzin, itu adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wali anna nasa la yakumuna biha idza lam yu'tu syai'an. Dan orang-orang itu kalau tidak diberikan sesuatu, ya enggak peduli, ya sebisanya aja gitu. Karena apa? Mereka harus mikir bagaimana cara menghidupi dirinya, ya, bima yunfikunahu ala anfusihim wa ala ahlihim wa ala auladihim. Termasuk mikirkan isinya, mikirkan anaknya. Nah, kalau tidak diperhatikan masalah itunya, ya mungkin orang ngapain gitu, tidak diperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka yang mengamankan urusan itu adalah pemerintah tadi, pemimpin negara. Min baitil mal ma yakfihim, yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ini termasuk tentu pegawai-pegawai negara. Wa kadzalika al-muwazzafuna alladziina yakumuna fi masalihi ad-daulah rawatibuhum takunu min baitil mal. Begitu juga para pegawai yang mereka memang bertugas untuk urusan-urusan negara, gaji mereka juga dari baitul mal. Li'anna hadza min as-salih au masalih al-am, karena ini termasuk kemaslahatan umum ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Di antara tugas penting, tanggung jawab penting seorang pemimpin. Jadi betul-betul bagaimana mereka berusaha mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah rakyat ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau itu negara Islam. Nah, kalau ini jalan, maka ya bagus semua. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu keterangan dari bait yang ke-174. Nah, kemudian di bait yang berikutnya ini membahas tentang bagaimana pemimpin itu dipilih ya. Jadi kata saya, Shalih bin Fauzan, intaha min bayani shalahiyatil imam, setelah selesai penjelasan tentang kemaslahatan imam, adanya imam, intaqala ilama tanaqidu bihi al-imamah. Yaitu ya, pembahasan berpindah kepada sesuatu yang dengannya seorang pemimpin itu ada ya. Ada 3 kata beliau, wahiyya tanaqidu bi ahdi salasati asya. Seorang pemimpin itu ada ya, terpilih dengan 3 cara. Nah, dengan berapa? 3 cara. Yang pertama, wanas bihi bin nasi wal ijma. Nah, wanas bihi bin nasi wal ijma. Maksudnya, ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pemimpin itu ada ya
bin nas, dengan ketetapan dari khalifah sebelumnya. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nas menetapkan pemimpin itu yang pertama, cara pertama bin nas. Nas itu apa tadi? Dengan ketetapan dari khalifah sebelumnya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafatnya beliau sudah menetapkan bahwa yang akan menjadi khalifah setelah saya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka wala tajuju munazaatu, kita tidak boleh membantahnya. Gitu. Karena ya, seorang pemimpin yang benar ya, tentu dia akan memikirkan kemaslahatan umat. Maka pemimpin yang akan dipilih oleh dirinya adalah orang-orang yang dianggap mampu ya menjadi pemimpin. Nah, maka ketika pemimpin sebelumnya sudah menunjuk gitu bahwa al-imam min ba'di atau al-khalifah min ba'di fulan, pemimpin atau khalifah setelah aku adalah si fulan, maka fa innahu yakunu huwal khalifah duna an yakuna hunaka mubaya'ah, tanpa perlu ada baiat kalau sudah ditentukan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, ini cara yang masyru' disyariatkan karena itu dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kasusnya terjadi, yaitu kasus Abu Bakar kepada Umar. Itu cara pertama. Walaupun mungkin kalau di kita diprotes pasti ya. Presiden sebelumnya menunjuk yang akan jadi presiden setelah saya nanti adalah si fulan. Nah, tapi di Saudi kan gitu kan. Ditunjuk ada putra mahkota. Ya, kerajaan. Nah, itu jadi yang menunjuk adalah pemimpin sebelumnya. Kalau benar pasti bagus kalau benar, karena dia tidak mungkin memilih kecuali yang benar kan. Nah, emang yang repot kalau pemimpinnya yang tidak benar itu ya. Nah, ini yang barangkali dalam dunia demokrasi sangat bertentangan ini ya. Nanti apa istilahnya? Dinasti ya. Apalagi istilahnya apa tuh kalau di dalam dunia politik? Nepotisme ya, nepotisme. Padahal itu dulu terjadi. Ya. Tetapi memang menariknya Abu Bakar As-Siddiq, apakah yang dipilih anaknya apa bukan? Bukan. Beliau punya putra Abdurrahman, punya putra Abdullah, tapi enggak anaknya. Bahkan Umar juga begitu. Nah, nanti di zaman Umar wal ijma yang kedua. Caranya dengan cara ijma. Kesepakatan tapi orang-orang khusus yang disebut dengan ahlul aqdi, ahlul hilli wal aqd. Itu. Kalau di kita kayak MPR lah. Ahlul halli wal aqd itu. Dan itu dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Memilih berapa? 6 orang sahabat. Nah, yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Dan hebatnya Umar Ibn Khattab tidak memilih putranya, Abdullah bin Umar. Di luar itu. Nah, maka ada katanya presiden seperti Umar Ibn Khattab gitu ya. Seperti Umar Ibn Khattab ya. Nah, Umar Ibn Khattab itu tidak mendahulukan putranya. Putranya enggak dimasukkan ke dalam tim musyawarah itu. Nah, maka dari 6 orang itulah kemudian terpilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, maaf. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi mereka ahlul halli wal aqd ini orang-orang berilmu gitu. Minal muslimin kal ulama wal umara wal ajnad wa man lahum ra'yun. Dari kalangan para ulama, dari tentara gitu yang ada di medan perang, yang tentu mereka tahu situasinya, dan orang-orang yang punya pikiran yang cerdas. Ya. Itu yang mereka yakhtaruna man yaqumu bi al-khilafah. Mereka lah yang memimpin siapa yang akan menjadi khalifah atau pemimpin setelah pemimpin sebelumnya.
meninggal gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, dan mereka ini membaiat pemimpin yang dipilih oleh mereka mewakili an baqiyatil muslimin, mewakili kaum muslimin seluruhnya. Nah, itu. Nah, soal berapa bilangannya yaitu tergantung kebutuhan tentu saja. Maka di kita dulu sebenarnya lebih baik ya ketika yang memilih pemimpin itu adalah MPR. Yang mengangkat, menurunkan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan itu kan orang-orang terpilih, orang-orang memang cerdas gitu, orang-orang berilmu. Nah, ketika dilepas kepada rakyat, setiap kepala boleh memilih, maka hasilnya lebih baik atau lebih buruk kira-kira? Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian. Walaupun mungkin dulu ijtihadnya tokoh-tokoh di negeri ini kayaknya calon nggak mungkin bisa membayar semua kepala kan itu. Kalau hanya anggota dewan jumlahnya 500 orang, bisa dikalkulasi lah uang yang perlu disiapkan berapa supaya kepilih. Tapi kalau rakyat seluruh yang memilih, barangkali ya menurut pikiran para tokoh dulu yang merubah pemilihan langsung yang menentukan rakyat. Padahal di Amerika saja kan nggak begitu kan? Di Amerika saja rakyat memilih langsung, tapi yang menentukan kan Senat, bukan rakyat. Bisa berubah. Nah, kalau di kita mungkin ormas yang agak mirip itu Muhammadiyah ya. Apa? Oh, yang formatur ya. Kan bukan seluruh anggota kan? Formatur lah yang menentukan. Walaupun yang kami tahu ya, yang terpilih suara terbanyak si fulan gitu kan. Setelah dirapatkan oleh formatur, ternyata yang jadi bukan yang suara terbanyak gitu. Formatur itu, tim formatur itu. Nah, itu tentu orang-orang pilihan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, itu namanya bil ijma. Dengan kesepakatan orang-orang tertentu yang disebut apa tadi? Ahlul halli wal aqd. Nah, itu cara yang kedua yang masyru' ya. Dalam apa? Menentukan pemimpin. Nah, jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, yang ketiga nanti kita akan bahas setelah azan. Monggo yang bertugas muadzin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Untuk memanfaatkan waktu sampai iqamah, kita lanjut ya yang berikutnya tadi. Ya, cara menentukan seorang pemimpin dalam Islam itu ada berapa? 3 cara. Yang pertama dengan nas. Apa itu nas? Penunjukan atau ketentuan khalifah sebelumnya. Seperti terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar. Yang kedua ijma. Ijma siapa? Bukan ijma seluruh rakyat, bukan. Ijma orang-orang tertentu min ahlil ilm, ahlil haqqi wal adalah, orang yang benar, adil. Nah, maka waktu itu terjadi pada zaman Umar menjelang kematiannya, beliau memilih 6 orang sahabat. Siapa saja? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. 6 orang. Jadi Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, sama Thalhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang penting. Ya, Abdullah bin Umar tidak masuk, walaupun usianya hampir tidak jauh ya. Nah, dari hasil musyawarah berenam inilah diputuskan Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Walaupun tentu masing-masing ini orang tokoh-tokoh penting. Semua dipertimbangkan. Ya. Ali itu mantunya Nabi sekaligus juga sepupunya Nabi. Utsman juga mantunya Nabi. Bahkan Dzunurain ya menikahi 2 putri Nabi SAW. Nah, dan tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh penting. Nah, itu. Apabila deadlock 6,
Itu ada keputusan nanti. Nah, Umar sudah menentukan apabila deadlock nanti yang diikuti, nah itu adalah keputusan dari salah seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Umar memberi waktu 3 hari untuk bermusyawarah. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau nggak ketemu nanti keputusannya ya pimpinan ahli syura lah ya, pimpinan sidangnya yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka beliau yang menentukan. Tapi terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, itu ijma, mereka sepakat, mereka berbaiat dan wakil ya mewakili rakyat, maka terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, itu yang cara kedua. Cara yang ketiga, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, adalah wa qahri itu ya dengan cara orang yang menjadi pemimpin itu dia mendapatkannya dengan cara kudeta misalnya. Nah, di beberapa negara kan ada kudeta gitu ya. Ketika dia berkuasa, idza taghallabal imamu bi sayfihi wa khada'an nasu lahu fa innahu talzamu ta'atuhu lima fi mukhalafatihi minal mafasid. Nah, maka yang mengkudeta khalifah yang sah, pemimpin yang sah, karena dia punya kekuatan, punya dukungan ya yang banyak, maka dia sah menjadi pemimpin dan rakyat wajib mentaatinya, karena kalau tidak kita menyelisihinya, di situ akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kalau ada orang merebut kekuasaan dari pemimpin yang sah, ya dengan cara kudeta tadi misalnya, maka dia sah menjadi pemimpin gitu. Nah, itu menurut ya paham ahli sunnah wal jamaah yang juga disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini ya dalam kitab ini. Bapak Ibu dan sekalian. Nah, maka inilah dia 3 cara. Fahadhihi turuk in'iqad al-imamah. Yakni bi ikhtiyar al-imam qablahu ay an-nas. Saniyan bil ijma' ahli syura atau ahli al-hal wal aqd. Ahli al-hal wal aqd itu makna dasarnya, ahal itu artinya orang-orang, al-hal itu yang melepaskan, al-aqd itu yang mengikat. Itu makna asalnya secara bahasa, ahlul halli wal aqd. Ya, orang-orang yang mananya secara bahasa ya, al-hal itu yang melepas, al-aqd itu yang mengikat. Artinya orang-orang yang punya kewenangan untuk memutuskan, menetapkan atau menolak ya. Gitu. Menolak misal keputusan imam untuk rakyat banyak, nah nanti didiskusikan di ahlul hal wal aqd itu layak atau tidak dan seterusnya. Dan yang ketiga tadi bil qahr atau at-taghallub bis-sayfi 'alan nasi hatta yakhda'u lahu. Dengan kudeta atau direbut kekuasaannya ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, dulu apakah terjadi model yang ketiga ini Bapak Ibu dan sekalian? Ya, pernah terjadi, tetapi setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin ya. Itu terjadi. Nah, ini. Maka kalau di Mesir misalnya Mursi ya, Mursi Abbas dikudeta oleh As-Sisi ya. As-Sisi. Nah, udah ditaati, ditetapkan dan seterusnya. Di era modern mungkin itu banyak terjadi di beberapa negara ya sekalian. Nah, kalau kembali kepada tadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, model seperti itu diterima. Maka harus taati untuk apa? Menghindari kerusakan yang lebih besar, yang lebih banyak. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian,
A'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian fahul anil khida. Nah, itu kalimat terakhir di bait yang ke-175 ya. Nah, artinya apa? Fahul anil khida. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian, nah di kitabnya Syekh Saleh dikatakan, jadi ketika ada orang merebut kekuasaan dan dia seorang muslim, maka rakyat tunduk kepadanya. Nah, untuk apa? Li ajli jam'il kalimah, untuk menyatukan persatuan ya. Sebagaimana itu dilakukan ya oleh Abdul Malik bin Marwan pada masa beliau, dan lalu orang-orang tunduk kepada beliau. Nah, dan ternyata justru banyak kebaikan ya setelah Abdul Malik bin Marwan merebut kekuasaan dari pemimpin sebelumnya, Bapak sekalian. Nah, lalu fahul anil khida. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin yang dimaksud adalah yakni la takhada'a wa la takhun idza sabata al-imamah biwahidatin min hadhihi turuq. Nah, jadi tidak ada saling tipu menipu, tidak ada pengkhianatan dan dikhianati jika pemimpin itu telah ditetapkan oleh salah satu dengan 3 cara ini. Gitu. La takhadu'a wa la takhun idza sabatal imamah biwahidatin min hadhihi at-turuq as-salasah ya. Wal imamatu sabitatun biha. Maka pemimpin ditetapkan dengan 3 cara ini. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, yang barangkali kalau kita lihat dari perspektif ini, apa yang terjadi di banyak negara termasuk di negeri kita, nampaknya yang sekarang terjadi sesuai nggak dengan salah satu dari 3 cara ini? Tidak ya, tidak. Nah, apa? Untuk sekarang ya, kalau sebelumnya sesuai ya, yang sebelumnya ya, itu yang kan sekarang MPR kayak tidak punya kewenangan ya, dikebiri ya, itu sehingga susah gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi sementara ini yang bisa kita bahas ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya pembahasan tentang syarat-syarat khalifah itu apa saja, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Sampun jelas ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu ya, bermanfaat untuk kita tentang bagaimana paham Ahlussunnah wal Aqidah dalam masalah pemimpin, apa maslahatnya dan bagaimana cara pemimpin itu dipilih dan ditetapkan. Tadi ada 3 cara. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.